Nah, kita kira lihat penyebaran Islam wonten tanah Jawa. Gelok kiai-kiai ayo. Kita kita kula tak cerita. Sunan Ampel, sampeyan delok kok penyebarane ilmu niku sampai turun sampai nang Senawawi kabeh. Pertama itu jalure ndugi Sunan Ampel. Kalau ke Mekah sing macam-macam itu kan pengembangan. Lah ngoten nggih. Sunan Ampel tak kayak satu jalur. Punya beberapa murid kan di antara putranya sendiri termasuk Sayyid Qasim, Sunan Bonang, Sunan Lamongan itu apa? Derajat. Dan yang terkenal menjadi kutub yaitu Ibrahim Maktum Ibrahim ini Sunan Bonang. Sunan Bonang duwe murid sing terkenal ngene iku Sunan Kalijaga, Raden Said Brandal Lokojoyo. Ditarbiyah begitu keras menjadi wali. Loh, karena teko Sunan Ampel wis metu ilmu iku kepada Sunan Kalijaga. Balik ilmu ini nang keturunan Sunan Ampel. Sunan Kalijaga mempunyai murid namanya Sunan Tembayat. Ki Pandan Arang. Adipati Semak. Sunan Tembayat niku Ki Pandan Arang 2 lembaga. Bukan yang satu. Sunan Tembayat itu namanya Sayyid Hasan Nawawi bin Sayyid Hisamuddin Wakilah Husamuddin Sunan Lamongan bin Ali Rahmatullah Sunan Ini muridnya Sunan Kalijaga, seorang adipati diangkat dijadikan wali sing terkenal diterakat nang Jabal Kat, Jabal Ahad, puncak ketauhidan. Makanya dari Sunan Kalijaga, sampean kalau mau pergi ke puncak Jabal Kat, lepaskan semua dunia, tauhid tok wis. Iku ditarbiyah. Lah, Sunan Tembayat punya murid putranya sendiri namanya Panembahan Jiwo. Panembahan Jiwo punya murid anaknya sendiri diantaranya namanya Panembahan Minangkabul. Panembahan Minangkabul turun kepada putranya namanya Panembahan Masjid Wetan. Panembahan Masjid Wetan ilmunya turun kepada putranya Panembahan Semendi I. Ini menurut catatan yang ada, ini saudaranya Mbah Semendi Winongan. Ya, lho, Sunan Ampel kabeh. Pangeran Semendi I punya putra, turun ilmunya kepada putranya Pangeran Ragil Semendi. Pangeran Ragil Semendi turun ilmunya kepada putranya Pangeran Kabu. Pangeran Kabu turun ilmunya kepada putranya namanya Pangeran Ratmojo. Dari Pangeran Ratmojo ini punya beberapa putra, tapi yang terkenal namanya Kiai Donopuro. Sayang waktu kita ke Ponorogo itu kita ndak ziarah kepada Mbah Donopuro. Mbah Donopuro itu ada di Jetis, Setono Jetis, Ponorogo makamnya. Sebenarnya dekat dengan Kiai Hasan Besari. Loh, dari Kiai Donopuro inilah menyebar ke seluruh Jawa. Kiai Donopuro ini ngelek sakniki nggih Sayyid. Wong Jawa Kiai Donopuro niku urutane sampai teng Sunan Ampel lanang terus. Kiai Donopuro ini mendirikan pondok di Setono Jetis, Ponorogo. Punya santri yang sangat terkenal ngene niku Kiai Muhammad Besari. 3 saudara berguru kepada Kiai Donopuro. Kiai Muhammad Besari, Kiai Nur Sodik, Kiai Khotib Anom. Iki rungokno iki. Sampeyan iki udah ngerti ngene putus percuma. Nah, tapi yang terkenal dari 3 ini adalah Kiai Hasan, Kiai Muhammad Besari. Kiai Muhammad Besari, beliau putra dari Kiai Ki Ageng Besari Madiun bin Ki Abdullah Mursad bin Ki Demang II Kediri
bin Sayyid Ali Lalian Ki Demang Satu, bin Pangeran Wiro Asmoro Setono Gedong. Pangeran Wiro Asmoro sendiri berguru kepada Sunan Tembayat. Putra Pangeran Mukmin gini ku Sunan Prawoto bin Pangeran Trenggono bin Abdul Fattah Sultan dari istri Syarifah, putri dari Sunan Ampel. Hati-hati. Meskipun turane Rasulullah nunggu teko wedok, sing khilaf niku sambung nasabe ulama. Lek masalah fadilah warifah, keutamaan dan keluhuran, ndak ono sing khilaf. Lanang wedok kabeh ojo digawe ngawur. Iki sampean. Ulama yang khilaf iku sing diceluk Habib atau Sayyid niku, Pak. Tapi masalah fadilah warifah, keutamaan dan keluhuran, ndak ono ojo dibadakno karo wong umum. Kuwi gitu wedok ojo muni ngono kon. Kira Sayyid Ibrahim, Sayyid Ibrahim. Terus Sayyid Ibrahim At-Tilismani. Li'anna arhama Rasulullah wa qarabatuhu mausulatun ila yaumil qiyamah. Karena dawil arham yang punya sambungan rahim dengan Rasulullah dan kerabat Rasulullah tidak pernah putus sampai hari ya. Tapi kalau nasab memang lebih kuat. Gitu loh. Tapi bukan berarti mereka itu tidak punya keistimewaan. Jangan. Kiai Muhammad Basyari punya santri yang sangat terkenal. Di antara putranya yaitu Kiai Kasan Ilyas. Dan yang lebih terkenal lagi adalah Bagus Harun. Pendiri pondok Sewulan Madi sing nurunaken Gus Dur. Beliau itu Bagus Harun itu siapa? Bagus Harun itu adalah putra daripada Raden Nolojoyo yang terkenal dengan Raden Dugel Kesambi atau yang terkenal dengan Ki Ageng Prongkot. Beliau ini adalah Adipati Ponorogo. Itu abahnya Bagus Harun. Bagus Harun punya saudara namanya Kiai Mantub, yaitu Kiai Nur Salim. Kiai Nur Salim ini kawin dengan Nyai Mukminah, adik dari Pangeran Donopuro, Kiai Donobu. Dan Kiai Nur Salim ini nanti jadi mertuanya Kiai Muhammad Basyari. Muter apa ndak? Bulet, dulur kabeh. Kiai Nur Salim itu saudaranya siapa? Bagus Harun. Terkenal dengan Kiai Mantub, putra Pangeran Dugel Kesambi atau Raden Nolojoyo itu apa jenenge? Adipati Ponorogo ini putra dari Abdul Alim, Bagus Abdul Alim. Tapi wong Jawa ndak iso muni Abdul Alim, Ngabdul Ngiman, Malik Wilate. Juga Adipati Ponorogo, putra daripada Pangeran Darpo Sentono Adipati Gresik. Darpo Sentono putra daripada Padurekso Adipati Padurekso putra daripada Haryo Pringgoloyo. Haryo Pringgoloyo putra daripada Panembahan Senopati ing Alogo. Khalifatullah ing Tanah Joyo, pendiri Mataram Siapakah beliau ini? Beliau adalah putra daripada Panembahan Ki Ageng Pemanah, kalau ke atas sampai Brawijaya. Tapi istri Ki Ageng Pemanahan adalah Syarifah Sabina binti Pangeran Sungep yang terkenal dengan Kiai Wonosobo, Kiai Sobo, putra Sunan Kidul atau Sunan Dalem atau Sunan Giri II yang bernama Zainal Abidin, putra Muhammad Ainul Yakin Sunan Giri I. Beliau masih kerabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi, maka tidak akan lepas ini di Jawa ini. Kabeh Sunan Giri muridnya Sunan Yo. Dari Bagus Harun inilah mulai menyebar. Bagus Harun punya menantu Senopati Mataram namanya Pangeran Muhammad Santri. Akhirnya Bagus Harun punya santri yang terkenal namanya Sayyid Arfiah Awal. Kula sampun tanglet dumateng Kiai Mustofa,
cucune Mbah Maksum. Kita waktu bareng-bareng teng mriko. Syed Arfiah itu bin Mbah Jumalin Tuyuan Tuban, putra daripada Pangeran Sambu Sayyid Abdurrahman Lasem. Itu menjadi muridnya Bagus Harun. Akhirnya dipek mantu diolehno putune. Putra putri daripada Pangeran Santi. Wonge elek, ribut, ndak patut. Sampai dimusuhi, akhirnya ringkesnya beliau minggat. Minggat teng Mojo Dhuwur yang kita pernah itu ya. Mojo Dhuwur Nganjuk. Semakin ke timur. Akhirnya istrinya diantarkan ke sana dan semua yang mengantarkan nyantri di situ, ndak gelem bali. Nah, Syed Arfiah punya santri namanya Mbah Salimin, diambil menantu. Digiring ke timur lagi mendirikan pondok di Bendungan Mojosari Nganjuk. Kiai Salimin punya santri namanya Kiai Muhammad Imron. Ya. Didorong ke timur lagi mendirikan pondok di Mojosari, Loceret Mojosari. Sing terkenal diteruskan oleh Kiai Zainuddin, itu pondoknya orang-orang besar seperti Kiai Jazuli, Kiai Wahab Hasbullah. Nah, kelon. Alure ilmu. Terus yang besar lagi santrinya Sayyid Kiai Muhammad Besari, itu Kiai Kasan Ilyas punya santri putranya sendiri, yaitu Kiai Kasan Besari. Disinilah meledaknya itu ya keilmuan ya yang dibawa oleh Sunan Kiai Kasan Besari. Dikatakan, ada yang mengatakan sudah ribuan santrinya. Di antara yang terkenal Pangeran Ronggo Warsito, guru spiritual Kerajaan Surakarta, sing nurunaken Kiai Husin Ilyas. Di antara sagi muridnya itu adalah Ki Abdul Manan Diponegoro, pendiri pondok Ki Abdul Manan punya murid putranya sendiri Ki Abdullah. Ki Abdullah punya murid putranya sendiri Syekh Mahfud Termas yang dikirim ke Mekah. Dari Syekh Mahfud Termas muncul Kiai Hasyim Asy'ari, muncul Kiai Khalil Kasingan, muncul Mbah Maksum Lasem, muncul luar biasa sampai Merah. Juga terkenal lagi muridnya Kiai Kasan Besari ngene ku Pangeran Diponegoro, Sultan Abdul Hamid Eru Cokro, Khalifah Rasulullah ing tanah Jawa, senopati ing Nangkalaga, Sayyidin Panatagama senopati ing Alaga Sabilullah. Dijuluki Sayyidin Panatagama, pemimpin para ulama di tanah Jawa. Yang mana ketika Pangeran Diponegoro ini kalah, santri-santrinya menyebar seluruh Indonesia. Di Singosari wonten Kiai Hamimuddin Bungkuk, pendiri Pondok Mungkuk. Di Blitar wonten Kiai sinten Zakaria. Semua. Terus ada kakeknya Mbah Hasyim Asy'ari. Terus Mbah Soiha kakek Kiai Wahab Hasbul menyebar. Terus Raden Baing Yusuf lari ke Jawa Barat, guru daripada Syekh Nawawi Alban pertama. Jadi ada sambungan semua. Itulah Pangeran Diponegoro. Juga Kiai Kasan Besari punya santri namanya Kiai Mojo. Tangan kanannya Pangeran Diponegoro. Ini punya santri. Semua itu terikat dengan ikatan tali rantai emas yang sambung kepada Sunan Ampel, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, besok di hari kiamat semua hubungan itu putus kecuali ada sabab, kecuali ada yang sababku dan nasabku. Dan para kiai-kiai ini sabab tidak bisa putus karena sebab korobah kepada Rasulullah. Digandeng lapis sebab takwa mengikuti sunat Rasul, ditambah lagi sebab keilmuan beliau karena sambung kepada Rasul, rangkep Pak. Maka kula niku selalu yakin
bahwa memang sekarang guncangan di Indonesia ini ingin merobek-robek ajaran ahli sunnah wal jamaah, itu nemen ketoro deh.